di debat. Gitu. Siap untuk didebat ya? Iya. Kalau ada fakta baru atau analisis teknis yang baru begitu ya? Iya, Oke. siap. Bang Rifai, tanggapan Anda melihat apa yang sudah dijabarkan oleh Bang Rismon ini kan sangat ilmiah, kemudian juga secara teknis dia membuktikan bahwa Bang Rismon ahli di bidang itu dan lain sebagainya. Oke, jadi tadi kan udah diakui sendiri, objek ini diambil dari foto. Ya. Kembali lagi persoalannya adalah sesuatu yang jelas non digital diuji secara digital dengan foto yang berbeda-beda, satu di scan, satu di foto. Kembali lagi, tentunya hasilnya sendiri secara rasional aja, yang sederhana pasti akan berbeda objeknya. Makanya paling fair itu adalah lakukan pengujian non digital yang sudah dilakukan oleh Lafor. Sebenarnya saya sendiri gini ya, saya mengharapkan sebenarnya kayak Bang Rismon bisa duduk bareng sama teman-teman Puslapor, karena setahu saya teman-teman Puslapor juga itu di dalamnya bukan polisi bang, peneliti semua, sarjana kimia, sarjana fisika, dan Lafor kita itu sudah mendapatkan ISO 17025. Tiap periode setiap 6 bulan sekali diakreditasikan baik peralatan maupun orangnya. Ya. Jadi mereka juga tentunya akan mempertanggungjawabkan ini secara profesi, karena kalau sampai ada apa-apa sertifikat istilahnya bisa dicabut. Khusus kemarin kan sudah. Problemnya memang belum pernah ketemu. Mungkin kalau ketemu waktu itu memang katanya juga saya nggak tahu juga ya. Sempat dihadirkan oleh Lafor, didengar langsung oleh pimpinan Polri, termasuk dari Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas dan segala macam. Kami nggak dengar langsung. Sebenarnya kami juga pengen dengar langsung dari mereka gitu ya. Karena tentu juga mereka akan mempertanggungjawabkan itu semua. Nggak mungkin apalagi di perkara yang menarik perhatian. Lagi sesuatu yang digital, non digital diuji secara digital dengan objek cara pengambilan berbeda-beda, kita khawatir juga ini bermasalah. Kedua, sudah diuji loh yang oleh Lafor, seluruh bukti fisik ini baik dari fakultas hukum diambil, fakultas ekonomi, taruhlah yang kehutanan rekayasa kan, kembali lagi kan ini kan selalu prasangka ya. Jangan-jangan ya terlalu bisa rekayasa dikumpulkan dari fakultas lain lebih kurang sama modelnya sudah di Lafor, nanti tinggal kita lihat hasilnya. Itu mungkin sekilas dari saya. Jadi intinya sebenarnya boleh aja kita lakukan pendalaman bersama gitu ya, jadi sama-sama bisa kita tahu betul apa sih yang sebenarnya terjadi. Kang Ubed. Ya saya kira cara Bung Rismon cara yang baik saya kira dalam sebuah proses hukum ya, hingga beliau memilih untuk menulis buku ini dan tentu sebagai satu karya ilmiah yang bisa saja orang juga bisa membuat tandingan sebetulnya. Maka menurut saya, saran saya kepada teman-teman yang mungkin punya keahlian yang sama, dipersilakan untuk melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, tentu metodologinya bisa berbeda, bisa dengan metodologi yang sama. Lalu objeknya bisa dari objek yang asli. Ini kan persoalannya juga Jokowi tidak pernah menunjukkan yang asli dari tangannya ya kepada publik. Kenapa juga diam-diam dan seterusnya. Jadi sebetulnya menurut saya ini akumulasi dari perjalanan panjang yang citra yang kemudian dibentuk oleh presiden sendiri. Jadi ini sebenarnya posisi yang ditulis Jokowi sebagai presiden ya. Yang punya orang mengatakan ya beberapa kali Pak Jokowi melakukan kebohongan begitu, sehingga hampir seluruh apa yang dilakukan itu orang tidak percaya. Akhirnya menimbulkan multi interpretasi oleh masyarakat ya. Boleh disingkat saja. Soal yang tadi kebohongan ya perlu saya klarifikasi. Jadi itu faktanya saya lihat langsung IPK beliau 3,05. Tapi bahwa dalam pidato mengaku 2, ini kan budaya Jawa. Satu. Kedua soal pembimbing bang, saya perlu klarifikasi. Jadi gini, nyatanya itu memang beliau pembimbing akademik. Dan saya sempat tanya sama beliau, kenapa sih waktu itu menyebut nama? Waktu itu kan pembimbing skripsi saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Ada pembimbing akademik di situ. Akhirnya disebut situ. Dan secara jujur dia bilang dia banyak dibantu oleh Pak Kaspujo. Saya berikan kesempatan Bang Norman deh. Dalam ilmu gitu. Jadi kita saya harus adil Bapak. Saya harus berikan. Jadi beliau mengapresiasi dan tidak ada kalau saya melihat ini ya. Nggak ada niatnya untuk membohongi orang. Kita nggak perlu perdebatkan. Iya Bang Norman, saya harus adil. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena urusannya beliau ini juga sudah di kepolisian. Masalah buku kita hormatin bukunya. Walaupun isinya mungkin kita tidak sependapat. Tapi ini karya ilmiah. Iya kan? Nah jadi saya berharap juga, harapan saya benar-benar undang kita ini untuk debat. Ini sudah. Jangan olahnya abang, kalau abang pasti oke aja gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan debat di lain waktu. Terima kasih Bapak-bapak, Bang Rismon terima kasih, Bang Ubed terima kasih, Bang Rifai, Bang Norman terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dari Jokowi Undercover hingga Jokowi White Paper. Penulis bisa dibungkam, dipenjarakan serta dilupakan, tapi kebenaran tak bisa selamanya dikubur. Kami hadirkan, Anda yang simpulkan. Saya Davi Pratama, selamat malam, sampai jumpa.